Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh penonton channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Kita saat ini pada video yang ke-13 dan kita masih bukan berkutat ya, kita masih membahas atau mengulas tentang waktu tindak pidana. Nah, masih karena ini harus clear lah bahasa kita, paling tidak kita itu bisa sampai dasar, walaupun ya mungkin karena kita tidak pernah sempurna, kesempurnaan itu milik Tuhan ya, paling tidak ya mendekati yang itu ya, mendekati. Bahwa terkait waktu terjadinya tindak pidana ini sangat penting rekan-rekan, karena hukum apa saja ini tidak hanya hukum pidana atau KUHP, ini sangat waktu ini menjadi sesuatu yang menentukan. Maka ini menjadi penting sebab ini menentukan. Menentukan apa ini sih? Masalah waktu terjadinya tindak pidana. Nah, jadi pada waktu terjadi tindak pidana, si pelaku masih anak-anak. Nah, maka yang diberlakukan maka hukum peradilan anak. Nah, karena waktu kejadiannya masih anak-anak. Maka waktu ini dalam hal ini adalah penting sekali untuk menentukan hukum mana atau undang-undang mana atau undang-undang apa yang diberlakukan dalam tindak pidana tersebut. Nah, penting bukan? Nah, penting. Jadi berbicara ini memang harus kita jelimet gitu ya. Bukan mempersulit, bukan, tapi supaya kita memiliki dasar pengetahuan sampai ngerti detail gitu ya. Lagi, contoh, waktu terjadinya tindak pidana itu tahun 2024, maka masih berlaku KUHP lama. Karena KUHP baru kan nanti berlakunya di 2 Januari 2026. Ini juga menentukan undang-undang mana yang berlaku kalau dalam posisi diketahuinya perkara ini pada tahun 2026 atau sudah dalam proses sejak tahun 2024 namun di 2026 itu belum selesai. Wah, ini menentukan akhirnya mana ini yang berlaku, KUHP lama atau KUHP yang baru. Selanjutnya, waktu terjadinya tindak pidana ini juga untuk atau berguna untuk menentukan masa daluarsa, baik daluarsa penuntutan atau daluarsa menjalankan hukuman atau daluarsa delik aduan. Nah, ini kan penting. Jadi untuk masalah waktu terjadinya tindak pidana ini jangan kita anggap sepele. Belum lagi kalau ada yang peristiwa seperti ini bukan apa ya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan, tapi semakin ke sini pelaku-pelaku tindak pidana itu semakin cerdas, maka kita juga harus menghadapi kemungkinan itu terjadi, apalagi penonton SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang menjadi aparat penegak hukum. Kita ilustrasi seperti ini, sehingga kita akan bisa lebih paham tentang pentingnya menentukan waktu tindak pidana. Ada pelaku yang melakukan kejahatan dengan cerdas. Ya bukan menyanjung pelaku, tapi kita harus apa adanya. Pelaku kejahatan yang cerdas juga banyak kan. Dia itu
dia pelaku meramu racun yang mematikan. Racunnya ini mematikan. Namun cara kerja racun ini walaupun mematikan tapi pelan-pelan. Bukan racun yang begitu diminum langsung korbannya meninggal ya, kayak yang sudah pernah terjadi itu kasus kasus kopi sianida. Bukan, itu kan langsung begitu minum langsung meninggal. Ini tidak, ini cerdas pelakunya, meramu racun yang mematikan tapi mematikannya pelan-pelan. jangan mengira saya berhalusinasi ya. Ini saya yakin suatu waktu ini akan ketemu kasus-kasus yang seperti ini. Bisa terjadi loh ini, karena akal cerdasnya pelaku. Nah, maka penonton SHMH harus lebih cerdas lagi. Maka ikuti channel ini. Sinau Hukum, Melek Hukum. Mari kita belajar bersama-sama. Ilustrasinya saya lanjutkan. Pada tanggal 1 Januari 2025, pelaku membubuhkan racun dan diminum oleh si korban 1 Januari 2025. Masih berlaku KUHP lama. Korban meninggal pada 1 Agustus 2026. Sudah berlaku KUHP baru. Setelah dilakukan proses lidik-sidik, ternyata dia mati karena diracun. Dan singkat cerita, ditemukanlah si pelaku. Nah, setelah diperiksa, dia ngomong, oh ya, saya meracun korban pada 1 Januari 2025 dengan racun ini. Kan? Racun ini saya ramu supaya mematikan namun pelan-pelan. Nah, pada skala waktu, ini kembali lagi ke masalah waktu tadi, skala waktu pelaku membubuhkan racun dan diminum korban tahun 2025 tadi masih berlaku KUHP lama, sedangkan korban meninggal 1 Agustus 2026 sudah berlaku KUHP baru. Kan? Lantas muncullah pertanyaan, terus KUHP mana yang diberlakukan untuk kasus ini kan? Nah, ini berbicara masalah waktu, karena menentukan hukum mana yang akan diberlakukan. Maka akan muncul seperti itu pertanyaannya. Maka pertanyaannya itu tadi. Nah, ada yang bisa memahami hukum mana yang diberlakukan atas kasus ini? Silakan dikomentari kan, dikomentari video ini pada kolom komentar. Nah, menariklah pembahasan kita, menarik ya, menarik. Nah, maka kembali lagi kepada ketentuan saat perbuatan fisik dilakukan. Perbuatan fisik dilakukan maka pada 1 Januari 2025 kan. Saat bekerjanya alat atau bahan racun ini tadi untuk menyempurnakan tindak pidana, maka dia bekerja dari 1 Januari 2024. Racunnya ini yang bekerja sampai ke 1 Agustus 2026. Kemudian saat timbulnya akibatnya itu mati. Matinya pada 1 Agustus 2026. Sehingga waktu yang bisa disebut kapan tindak pidana terjadi ini tadi. 1 Januari 2025 bisa disebutkan karena posisinya membubuhkannya seperti itu. Skala waktunya atau kurun waktunya atau skala waktunya ini tadi, interval waktunya 1 Januari sampai 1 Agustus
1 Januari 2025 sampai 1 Agustus 2026 ini juga bisa disebut sebagai waktu tindak pidana. Kemudian saat meninggalnya pada 1 Agustus 2026 juga bisa disebut sebagai waktu terjadinya tindak pidana. Semua item 3 item tadi bisa untuk menentukan waktu terjadinya tindak pidana. Lanjut, maka akan ketemu ke arah hukum mana yang akan digunakan untuk kasus ini. Nah, kembali lagi ke depan ke video yang sudah saya unggah di YouTube, maka kalau ada kasus yang seperti ini diberlakukan hukum yang menguntungkan. Nah, jadi kan hukum yang lama tidak berlaku, maka berlakunya hukum yang baru kecuali hukum yang lama yang menguntungkan, kan gitu. Kalau KUHP lama lebih menguntungkan, maka yang berlaku KUHP yang lama. Kalau KUHP baru yang lebih menguntungkan, maka berlakulah KUHP baru. Demikian pentingnya untuk menentukan waktu terjadinya tindak pidana. Sehingga rekan-rekan penonton channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, marilah terus mengikuti video SHMH supaya kita bisa memahami KUHP baru dan ilmu-ilmu hukum, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan komen, serta share ke rekan-rekan dan teman-teman kita semua agar kita turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Terima kasih.